Halo Kang, tugas. Iya, Kereta apa nih yang lewat? sekarang mau udah tadi pengandaran Pangandaran udah ya? Masih ini 1000 ya? sampai tanggal 31 ya. 31 ya, hebat banget ya. Hebat itu Pak. Kamu mondar mandir lagi gituan. Sendiri kan? Enggak, itu sama itu anak. Oh. Ayo aku mau nyantar dulu. Ya, Oke. siap. Kasih Kang. Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tepatnya di PCL 235 Stasiun Cibatu. Untuk melihat perkembangan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut di bulan Mei tahun 2019 ini. Sebelah kiri saya adalah jalur aktif dan sebelah kanan adalah jalur cabang yang mengarah ke Garut hingga Cikajang. Nah, di sini masih terlihat ya rel lamanya. Bagaimana ya perkembangan proses reaktivasi di percabangan jalur kereta api yang mengarah ke stasiun Garut ini? Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Garut ini tepatnya berada di Kampung Cibodas, Desa Karesek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Halo Neng. Dan jalur kereta api yang sebelah kiri saya ini yang ada sinyal mekaniknya itu adalah jalur aktif yang mengarah ke Tasikmalaya, Banjar, Yogyakarta hingga Surabaya. Tepat di tempat saya berpijak ini adalah jalur kereta api yang mengarah ke Garut hingga Cikajang. Namun sangat disayangkan jalur kereta api ini dinonaktifkan sekitar tahun 1983. Namun seiring pergantian kepemimpinan di Jawa Barat, jalur kereta api yang membelah kota Garut ini akhirnya diaktifkan kembali. Untuk tahap pertama, PT KAI akan melakukan reaktivasi mulai dari stasiun Cibatu hingga stasiun Garut. Sementara untuk tahap kedua, reaktivasi dimulai dari stasiun Garut hingga stasiun Cikajang, yang merupakan stasiun terakhir di jalur ini. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Kabarnya PT KAI akan menjanjikan tarif murah untuk kereta api dari Garut Jakarta dengan harga Rp26.000. Dan untuk kereta api Cibatu Garut tarifnya hanya Rp5.000. Jadi masyarakat di Kabupaten Garut ini nantinya bisa menggunakan beberapa alternatif moda transportasi yang mereka inginkan. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah tumpukan bantalan rel kereta api yang akan digunakan untuk reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Dengan adanya proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut diharapkan akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api. Apalagi jalur ini memiliki pemandangan alam yang indah, sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan yang ingin berwisata ke Garut. Masyarakat Garut sangat mengharapkan kereta api bisa kembali beroperasi di jalur ini. Karena dengan beroperasinya kereta api, maka masyarakat Garut yang ingin berpergian ke Bandung atau Jakarta dan tempat lain akan lebih mudah, aman, dan cepat dibandingkan dengan menggunakan moda transportasi lain. Nah, di sebelah kiri saya ini terdapat rel kereta api yang akan dipergunakan untuk jalur kereta api yang akan diaktifkan ini.
Bagaimana ya perkembangan proses reaktivasi di sekitar jembatan Cikoang yang berada di ujung desa ini? Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Pemerintah sebenarnya akan mengaktifkan kembali 4 jalur kereta api yang berada di Jawa Barat. Namun jalur kereta api Cibatu Garut ini menjadi prioritas pertama yang akan direaktivasi. Selain jalur kereta api Cibatu Garut Cikajang, jalur nonaktif lainnya yang akan direaktivasi yaitu jalur kereta api Banjar Cijulang Pangandaran Parigi, jalur kereta api Cikudapateh Banjaran Ciwidey, dan jalur kereta api Ranca Ekek Jatinangor Tanjung Sari. Itulah jalur-jalur kereta api di Jawa Barat yang akan diaktifkan kembali. Semoga selain jalur kereta api yang berada di Jawa Barat ini, jalur-jalur kereta api nonaktif lainnya yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain akan segera menyusul. Dikarenakan kereta api merupakan sarana transportasi publik yang aman, cepat, dan dapat mengangkut banyak penumpang. Nah, di sebelah kiri saya ini tadinya terdapat sinyal mekanik, namun kini sudah dicopot. Untuk yang ingin melihat sinyal mekanik masih berdiri di sini, ada ya di video saya sebelumnya. Progres reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut ini sangat didukung oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Garut, termasuk dukungan langsung dari Bupati Garut. Karena dengan direaktivasinya jalur ini, nantinya aksesibilitas dari dan ke Garut akan menjadi lebih mudah dan dapat meningkatkan perekonomian dan sektor wisata khususnya di Kabupaten Garut ini. Pemandangannya cukup indah di sini ya, dan udaranya pun masih sejuk. Ya, pemandangannya bagus ya di sini ya, dikelilingi pegunungan. Mungkin relnya di kampung Cibodas ini belum dipasang karena lahan ini untuk sementara waktu akan digunakan sebagai lalu lintas atau pendistribusian rel-rel kereta api yang diturunkan di stasiun Cibatu atau dekat dengan PJL 235. Baru nantinya diangkut atau ditarik dengan menggunakan truk melalui jalan ini. Jauh ya jembatannya? Lumayan, dikit lagi sih itu udah nyampe kok. Menurut Kepala Daerah Operasional Wilayah 2 Bandung, mengatakan bahwa di tahap pertama ini, jalur kereta api yang akan aktif yaitu dari stasiun Cibatu sampai dengan stasiun Wanaraja, yang rencananya bisa digunakan pada bulan September tahun 2019 ini. Kalau sampai stasiun Garut, dipastikan tahun depan. Nah, di sebelah kanan saya inilah truk yang mengangkut atau menarik rel kereta api sampai ke jembatan Cikoang. Dan di depan sana itu alat berat itu adalah untuk mengangkat rel ke truk tadi. Yang ini nih ya, untuk mengangkat rel yang akan ditarik dengan menggunakan truk. Jadi pemerintah beserta PT KAI menargetkan proses reaktivasi jalur kereta api dari stasiun Cibatu, Garut hingga stasiun Cikajang akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Jalur kereta api yang akan direaktivasi di tahap pertama ini berjarak sekitar 19,3 km dari stasiun Cibatu hingga stasiun Garut. Sebenarnya total secara keseluruhan jalur kereta api Cibatu, Garut hingga Cikajang ini jaraknya sekitar 47,5 km. Tetapi pengerjaan reaktivasi di tahap pertama ini hanya dari stasiun Cibatu sampai Garut saja. Untuk ke Cikajangnya nanti pengerjaannya di tahap kedua. Ya, mudah-mudahan proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut ini akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun, sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Nah, di sebelah kiri saya ini adalah tumpukan rel-rel yang sudah diangkut atau ditarik dengan menggunakan truk dari PJL 235 Stasiun Cibatu dan dikumpulkan di sini untuk didistribusikan atau diangkut ke seberang jembatan Cikuang dengan menggunakan lori. Nah, inilah lorinya ya yang warna kuning nih sebelah saya. Nah, di depan sana sudah terlihat ya jembatan Cikuangnya. Wah, ternyata di sini rel beserta bantalannya sudah terpasang. Semakin panjang di sini ya. Yuk kita lihat ke jembatannya. Menggantung nih relnya nih. Ya mungkin hanya digunakan untuk sementara saja sebagai pendistribusian rel-rel dengan menggunakan lori. Jadi ini untuk sementara ini relnya ini dipasang. Jalur kereta api Cibatu Garut Cikajang ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1889 oleh Staatsvoorwegen atau SS yang merupakan perusahaan perkeretaapian milik Hindia Belanda kala itu. Jadi jalur kereta api ini saat ini sudah berusia sekitar 130 tahun. Nah, terlihat ya di seberang sana juga sudah terpasang rel kereta apinya. Tapi kok sepertinya menurun ya, turunan itu di depan. Dan di seberang sana juga sudah ada tumpukan rel-rel kereta api ya. Dengan adanya penyebaran rel-rel dan pemasangan rel di sekitar jembatan kereta api Cikuang, membuktikan bahwa proses reaktivasi akan segera dilanjutkan ke stasiun Pasir Jengkol, stasiun Wanaraja, hingga stasiun Garut. Inilah keadaan jembatan kereta api Cikuang saat ini. Ternyata di atas jembatan ini masih menggunakan rel beserta bantalan kereta api yang lama. Terlihat ya berbeda di sini. Ya, beginilah kondisi di sekitar jembatan Cikuang pada bulan Mei tahun 2019 ini. Ke arah sana itu adalah menuju ke stasiun Pasir Jengkol, stasiun Wanaraja, hingga stasiun Garut. Mudah-mudahan proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut pada tahap pertama ini akan membawa dampak positif bagi warga sekitar maupun masyarakat luas pada umumnya. Inilah rel kereta api yang terpasang di dekat jembatan Cikuang. Rel ini dipasang sementara hanya untuk mendistribusikan atau mengangkut rel-rel serta bantalannya dengan menggunakan lori ke seberang jembatan ini. Cukup panjang ya di sini ya, sampai sana tuh. Masih diganjel-ganjel nih bantalannya. Wah, ini bekas soil investigation nih, BHPA1, dicopot di sini ternyata ya.
Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut di daerah Cibatu, tepatnya di Kampung Cibodas, Desa Karesek, Kecamatan Cibatu, Jawa Barat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.